Baik, selamat pagi, setengah siang, saudara. Hari ini topik diskusi kita adalah tentang teorema Fermat. Teorema Fermat, dan yang akan mempresentasikan hari ini adalah Nanda Rahma, Denita Dwi Ayu, dan Niken. Ya, oke. Dari langsung saja untuk ketiganya saya persilahkan. Iya Pak, terima kasih. Bisa langsung di-share presentasinya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nanda Rahma Priyanti, NIM 006, Deninta Dwi Ayu, NIM 014, saya sendiri Niken, NIM 037. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu teorema Fermat. Next. Untuk yang pertama yaitu tujuan dari teorema Fermat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan dari teorema Fermat. Tujuan dari teorema Fermat adalah untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu merupakan bilangan prima atau bukan? Walaupun pada saat sebelumnya kita ketahui bahwa untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat n, yaitu dengan cara membaginya dengan bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari akar n, akar daripada bilangan prima. Tapi tentu cara tersebut kurang efektif karena kita harus menentukan terlebih dahulu semua bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari n. Jadi tidak efisien. Sedemikian hingga terdapat metode lain untuk menguji keprimaan ini, yaitu dikenal dengan teorema Fermat. Next. Teorema 1. Jika FPB dari A dan M itu adalah 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, hingga M dikurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, hingga M dikurang 1. Buktinya, perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, hingga M dikurang 1A. Bilangan-bilangan pada barisan ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Maksudnya adalah jika A kongruen 0 modulo M, maka tidak ada. Selanjutnya, kita harus membuktikan bahwa bilangan-bilangan suku-suku pada barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, hingga M dikurang 1. Andaikan ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M, misalnya RA kongruen SA modulo M dengan R dan S itu
batasnya antara 1 hingga M. Karena FPB dari A dan M sama dengan 1, maka kita dapat mengenyapkan A dari kekongruenan itu, sehingga diperoleh R kongruen S modulo M. Tetapi karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, maka R dan S adalah residu-residu terkecil modulo M. Sehingga R sama dengan S. Hal tersebut kontradiksi dengan pengandaian bahwa R dan S itu batasnya antara 1 hingga M. Jadi, tidak ada dua suku dari barisan 1 yang kongruen modulo M. Ini berarti bahwa suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, hingga M dikurang 1. Untuk penjelasan lebih dalamnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada slide berikutnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai teorema 2, yaitu Lite-Fermat, saya akan memberikan ilustrasi. Saya izin unmute ya. Boleh minta tolong di stop-start dulu. Misalkan kita mempunyai kelipatan 3, A sama dengan 3, kemudian bilangan prima P sama dengan 7, kemudian kita 1 kali 3 itu akan kongruen dengan 3 modulo 7. Kemudian 2 kali 3 akan kongruen dengan 6 modulo 7. 3 kali 3 akan kongruen dengan 2 modulo 7. 4 kali 3 akan kongruen dengan 5 modulo 7. 5 dikali 3 kongruen dengan 1 mod 7. Kemudian 6 dikali 3 akan kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, sekarang kita perhatikan sisa pembagian dengan 7 residunya. Ini yaitu 3, 6, 2, 5, 1, 4. Kalau kita urutkan dari yang terbesar ialah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dia ini memuat istilah P-1. Dan P-1 itu sama dengan 6 faktorial. Kemudian
Saya lanjutkan yang tadi. 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, sampai sampai 6 kali 3 itu akan kongruen dengan 3 kali 6 kali 2 kali 5 kali 1 kali 4 modulo 7. Ini residunya tadi. Nah, di sini kan ada 3. 3-nya sebanyak 6 kali, berarti 3 pangkat 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan 6 faktorial yang kongruen dengan kalau ini tadi yang diurutkan dari yang terbesar kan menjadi 6 faktorial modulo 7. Nah, sehingga dari sini kita mendapatkan 3 pangkat 6 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, lanjut ke share screen tadi ya. Teorema 2, teori Fermat, jika P suatu bilangan prima dan A, P, FPB A, P, A pangkat P min 1 akan kongruen dengan 1 modulo P. Kemudian, ambil sembarang bilangan prima P dan bilangan bulat A, demikian FPB A, P sama dengan 1. Menurut teorema 1, residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A, 4A hingga 4 hingga P-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 hingga P-1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga. A, 2A, 2A, 3A hingga P-1A akan kongruen dengan 1, 2, 3 P-1 modulo P. Berarti ini sama aja kan seperti A sebanyak P-1, kemudian 1 dikali 1, 2, 3 hingga P-1, kemudian ini P-1 faktorial modulo P. A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial akan kongruen dengan P-1 faktorial modulo P. Sehingga sesuai dengan hukum kancelasi didapatkan A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Saya mau bertanya ini, teorema Fermat itu yang dalam kurung A, P itu maksudnya apa?
Jika P suatu bilangan prima dan dalam kurung A, P. Itu FPB. Hmm? FPB AP, Pak. Sama dengan 1. Mana satunya? Tipe itu, Bapak. Hah? Lah ya, kan apa namanya kalau teorema Fermat itu yang conclusion-nya itu yang A pangkat P-1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Itu. Nah, kemudian yang premisnya itu adalah jika P adalah suatu bilangan prima dan nah ini Oh, yang di A dalam kurung A, P itu loh. yang di teorema Yang atas. ini ya, Bapak. Iya, iya. Ya, tipe, Pak. Mohon maaf. Ah, itu mestinya gimana? Mestinya premisnya gimana premisnya? Premisnya P suatu bilangan prima dan A bilangan B. Hah? Oke, jadi A dan P-nya itu harus relatif prima, artinya APB dari AP itu 1. Nih, sehingga kemudian, nah itu kan nggak ada terusannya. Ini hanya jika P ini nah seolah hanya premis saja ini di teorema Fermat yang Anda tuliskan di situ. Ya, makanya nggak ada. Ya, kan mestinya kalau implikasi kan jika maka. Gitu. Nah, jika ini hanya jika P suatu bilangan prima dan dalam kurung A, P lalu A pangkat P-1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Nah, makanya nggak ada. Iya, Pak. Ya. Kurang. Iya, Pak, benar. Nah, jadi kan mestinya jika P suatu bilangan prima dan AP-nya itu relatif prima dengan A relatif prima dengan P, maka A pangkat P-1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Oke? Iya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Iya, selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh Saudari Niken. Selanjutnya yaitu nomor 2 adalah contoh soal dari teorema 2 tadi. Yaitu berapa sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11. Nah, kalau menurut teorema Fermat yang dijelaskan oleh Mbak Nanda tadi, itu kan berarti 5 pangkat 10 sama dengan 1 modulo 11. Kok bisa gitu? Kenapa? Kan hasil dari A pangkat P-1 ini, P-nya kan sama dengan 11. Ya Allah, jelek sekali ya. P-nya sama dengan 11. Terus A-nya itu kan sama dengan, bentar, ini yang hapus ya apa ya? Nah, dari soal ini kan kita tahu bahwa A-nya itu 5, P-nya itu 11. Kok analitnya nggak bisa ya? A-nya 5 dan P-nya itu 11. Nah, lalu kita menurut teorema 2 tadi kan A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Nah, di sini P-nya kan 11, berarti 5 pangkat 11 dikurangi 1, itu kan berarti 5 pangkat 10, sama dengan 1 modulo 8. Nah, setelah itu coba kita cari sisa dari 5 pangkat 38 dibagi oleh 11. Berarti kan 5 pangkat 38 sama dengan 5 pangkat 10 dikali 3 ditambah 8. Kenapa kok dikali 3? Itu kan bagaimana caranya bisa mendekati 38 ini. Tadi kan 10 dapat dari 11 dikurangi 1. Nah, kalau 10 dikali 3 itu kan berarti 5 pangkat 30 ditambah 8. Itu kan kalau diuraikan menjadi 5 pangkat 38 kongruen dengan 5 pangkat 10 dalam tutup kurung dikali 3 dikali lagi 5 dalam kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 4. Nah, selanjutnya yaitu 5 pangkat 38 sama dengan 1 pangkat 3
dikali 3 pangkat 4 modulo 11. Kenapa kok bisa 1 pangkat 3? Itu tadi kan kita tahu bahwa 5 pangkat 10 itu sama kongruen dengan 1 modulo 8. Nah, lalu kita ganti 5 pangkat 10-nya ini, kita ganti dengan 1 modulo 11. Nah, dari situ langsung kita lanjutkan. 3 pangkat 4 modulo 11. Lalu 5 pangkat 38 sama dengan 81 modulo 11. 81 dapat dari mana? Dapat dari 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu kan 81 modulo 11. Lalu 5 pangkat 8 sama dengan kongruen dengan 81 modulo 11 ini, kan 81 ini bukan residu terkecil atau bukan sisa terkecil. Nah, maka kita cari sisa terkecilnya. 81 ini kan kongruen dengan 4 modulo 11. Kenapa? Karena 81 dibagi 11 itu sisanya adalah 4. Maka 81 modulo 11 itu kongruen dengan 4 modulo 11. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sisa pembagian dari 5 pangkat 38 oleh 11 itu adalah 4. Nah, teman-teman mungkin ada yang ditanyakan? Niken izin bertanya. Ya, boleh. Itu 5 pangkat 2 bisa jadi 3 gimana? Gini, sebentar. Gini, 5, sebentar tak hapus dulu ya. 5 pangkat 2 dalam luar kurung kan 4. 5 pangkat 2 itu kan berarti 25 ya. 25 modulo 11 itu kan kongruen dengan 3 modulo 11. Kenapa? Karena 25 dibagi 11 itu kan hasilnya terkecil itu kan 3. Berarti kan 5 pangkat 25 modulo 11 itu kongruen dengan 3 modulo 11. Gimana? Paham, Mbak? Oh iya, paham. 3 itu hasil atau sisa? Hasil. Hey. Sisa, maaf, astagfirullah. Iya. Allah. Jadi hati-hati di sini ya. Jadi Iya, Bapak. 3 itu bukan hasil bagi, tapi sisa pembagian. Iya, sisa. Ya. Sisa terkecil. Apakah ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Kenny cintanya. Oh iya. Cintanya ya yang 5 pangkat 10 kali 3 tambah 8 itu kan diuraikan ya. Terus itu jadi 5 pangkat 2 dalam kurung dikali 4. Itu apa nggak boleh kalau ditulis 5 pangkat 8 aja? Boleh. Ini kan bagaimana cara kita memudahkan untuk memperkecil gitu loh Mbak Lintang. Kalau semuanya kita tulis 5 pangkat 8 itu boleh saja. Nanti 5 pangkat 8 itu hasilnya berapa, lalu kongruen dengan A modulo berapa gitu. Kan sama aja. Terima kasih. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi. Enggak apa-apa, Deng. Banyak pertanyaan. Ya sudah, kita lanjut aja karena teman-teman sudah paham ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, ini akan saya jelaskan sendiri. Teorema 3 yaitu jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Nah, tadi kan untuk teorema 3 tadi kan jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Nah, kalau di sini itu
di mana masing-masing ruas itu dikalikan dengan A, sehingga jadi A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Untuk pembuktiannya yaitu ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A. Maka FPB dari A, FPB dari A dan P itu adalah 1. Atau FPB dari A dan P itu sama dengan P. Jika FPB dari A dan P itu sama dengan 1, maka menurut teorema 2 itu diperoleh bahwa A pangkat P min 1 itu sama dengan, itu kongruen dengan 1 modulo P. Nah, di teorema 2 ini, A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P. Karena jika FPB dari A dan P itu sama dengan P, maka P membagi A. Sehingga A sama dengan kongruen dengan 0 modulo P. Dan A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P. Jadi dapat dikatakan bahwa A pangkat B itu kongruen dengan A modulo P. Nah, di sini kita coba pakai ini aja. Kita ambil sembarang, bentar ya. Kok nggak bisa kecil? Kita ambil sembarangan prima, yaitu misal ya untuk membuktikan ini, kita ambil sembarang bilangan prima, kok nggak bisa nulis, bilangan prima P itu sama dengan 5. Dan, maaf, salah. Kok 5 ya? Oh, salah. Kita ambil sembarang bilangan prima P sama dengan 3. Dan kita ambil sembarang bilangan bulat A itu sama dengan 8. Oke. Nah, kalau menurut teorema 2 tadi itu kan A pangkat P min 1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Maaf jelek ya. Berarti kalau ini sesuai teorema 2 tadi kan berarti 8 pangkat 3 min 1 itu kongruen, itu kan sama dengan 8 pangkat 2 ya. 8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 2 itu sama dengan kan 64. Berarti 64 kongruen dengan 1 modulo P. Nah, kalau di teorema 3 ini kan A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P. Nah, berarti kan A-nya berapa? 8. 8 pangkat 3 itu kongruen dengan 8 modulo 3. Kok bisa 8 modulo 3? Ini kan berarti udah sesuai dengan yang teorema A pangkat P sama dengan kongruen dengan A modulo P. Kok bisa 8 pangkat 3? Padahal kan, kok bisa 8 modulo 4? Padahal kan 8 itu bukan residu terkecil ya. Di sini kita hanya membuktikan bahwa A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P. Dapat dari mana 8 ini? 8 pangkat 3 itu kan 512 ya. Nah, 512 ini kita cari, kalau sisanya 8 itu kali berapa? Berarti kan sama dengan 3 dikali 168 ditambah dengan 8. Maka sisanya itu kan 8. Nah, maka teorema di sini sudah terbukti. Susah dipahami ya, teman-teman. Saya juga bingung cara menjelaskannya. Gimana, teman-teman? Mungkin ada yang ditanyakan? Mohon maaf nih, Ken izin bertanya. Oh iya. Itu yang A pangkat P kongruen dengan A modulo P bisa dijelaskan ulang enggak? Oh iya, bisa. Sebenarnya itu sama dengan yang teorema 2, teman-teman. Yang teorema 2 tadi kan A pangkat P min 1 ini kongruen dengan 1 modulo P. Nah, di teorema 3 ini cuma masing-masing ruas itu dikali dengan A. Berarti kan A pangkat P dikali dengan
A sama dengan 1 dikali dengan A. Nah, 1 dikali dengan A itu kan A. Berarti kita dapat A modulo P ya. A modulo P. Nah, yang A pangkat P min 1 ini dikali dengan A. Berarti kan A pangkat P dikali dengan A pangkat min 1 dikali dengan A. Maka A-nya kan habis. Tinggal A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Seperti itu. Oh, ya. Baik, terima kasih Niken. Oh, ya Saya mau teman-teman. menanyakan yang itu, yang baris kedua dari yang terakhir. Kedua dari yang Jika Oh, iya, dalam Bapak. kurung AP sama dan P, itu maksudnya berarti kan FPB dari AP itu P ya? Iya. Terus? Maka berarti P membagi A. Terus? Sehingga kita akan mendapatkan A kongruen dengan 0 modulo P, Bapak. Nah, dan jika kalau semuanya kan tadi kan dikatakan bahwa FPB dari A dan P itu adalah P itu sendiri. Nah, maka kita juga dapatkan bahwa A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P. Seperti itu. Apa ya, Bapak? Udah bingung saya ya. Enggak. Kalau misalkan sekarang ya, kan di situ katakan sehingga A ekuivalen dengan 0 modulo P. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau A ekuivalen dengan 0 modulo P, maka berarti A pangkat P berapa? A pangkat P ya? P. Coba. Sisanya berarti kan 0. Lah itu kalau itu ini lihat. Jika A P sama dengan P, berarti apa? FPB dari AP itu sama dengan P. Oke, maka P itu membagi habis A. Sudah betul ini. Sehingga A itu ekuivalen dengan 0 karena dia kelipatan dari P. Ya. Ya, maka A ekuivalen dengan 0 modulo P. Sudah benar ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang terakhir, dan A pangkat P ekuivalen dengan A modulo P pula. Nah, ini. Sekarang kalau A-nya itu kita ganti dengan 0, ya. Iya. Maka 0 pangkat P berapa? Gimana? Jadi intinya ya sebenarnya ini adalah tetap sama dengan yang tadi ya. Jadi bahwa A dan P itu ini di atas ini sudah ada pembuktian ya. Coba di atas ya. Jadi dari teorema 3 lalu pembuktian gitu ya. Anda sudah mengambil sebarang bilangan prima P dan sebarang bilangan bulat A, maka AP, nah ini yang AP itu sama dengan 1, ya berarti apa? A dan B itu relatif prima, ya relatif prima. Nah, ini nanti yang akan membingungkan di sini. Atau A dan B itu tidak ada, A itu kelipatan dari P, sehingga 0 dia. Ini. Nah, jika AP ini, ya jika AP sama dengan 1, ya jadi 1 itu, maka menurut teorema 2 diperoleh bahwa A pangkat P min 1 ini, ya ini sudah betul. Ini. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga di sini A pangkat AP. Nah, karena P prima, maka kalau semua A anggota di dalam ZP yang tidak 0, ya, ini akan menjadi ini. Jadi akan menjadi semua elemen yang tidak 0 itu pasti akan relatif prima dengan P kalau P-nya prima. Begitu. Ya. Nih atau ini ambil sebarang P ini mungkin nanti sebenarnya maksudnya ini benar ya, sebenarnya maksudnya benar, cuma kemudian pemaparannya ya. Jadi pemaparannya yang perlu diperbaiki ya, tulisannya ini ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi dua kemungkinan karena
kalau P prima, ya, jadi kalau P prima, maka kalau kita misalkan ambil sebarang bilangan bulat A, maka ada dua kemungkinan, yakni bahwa A-nya, A dan B-nya itu relatif prima, ya, jadi A dan B-nya itu relatif prima, semua bilangan yang selain 0 di bawah P itu akan pasti relatif prima dengan P, gitu ya. Atau ini A dan B-nya itu, atau A itu merupakan kelipatan dari P, sehingga A itu akan ekuivalen dengan 0 modulo P, itu. Seperti itu. Jika, nah kemudian lalu dibedakan ini, jika AP itu sama dengan 1, ya, jadi relatif prima, maka sesuai dengan teorema 2, maka akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian jika AP-nya atau A-nya itu merupakan kelipatan dari P, maka yang seperti ini. Nah, maka nanti ini sehingga A ekuivalen dengan 0, ya, dan nah ini yang pernyataan ini yang nanti akan yang membingungkan, ya. Iya. Ya, Seharusnya pernyataan yang membingungkan. Ya, jadi kalau A ekuivalen dengan, teruskan aja di sini, teruskan aja. A ekuivalen dengan 0, ya, maka kongruensi ini akan sama dengan kalau misalkan kalau A pangkat P, ya, A pangkat P akan ekuivalen dengan 0 pangkat P di sininya. Tidak langsung A. Kalau langsung A nanti akan ke sini, padahal ini yang akan dibuktikan. Ini kan yang akan dibuktikan ini kan sebenarnya. Gitu. Pernyataan bahwa A pangkat P ekuivalen dengan A modulo P ini yang akan dibuktikan. Itu, ya. Nah, sehingga di bawah itu kalau yang untuk A dan P-nya itu relatif prima, maka yaitu sesuai dengan teorema sebelumnya, maka tinggal kita ngalikan dengan A dari kedua ruas kita kalikan dengan A, kan gitu. Sehingga nanti akan jadinya A pangkat P ekuivalen dengan A modulo P, sudah selesai. Nah, sekarang untuk yang P, untuk yang A itu merupakan kelipatan dari P, maka kalau dia kelipatan dari P, maka A itu akan ekuivalen dengan 0 modulo P. Ya, sehingga A ekuivalen dengan 0 modulo P, sehingga kalau A pangkat P, ya juga akan ekuivalen dengan 0 pangkat P modulo P. Gitu. Ya, jadi tidak langsung ke A pangkat P ekuivalen dengan A modulo P. Enggak, itu yang nanti akan jadi ini, ya, akan menjadi apa? Akan menjadi tujuannya ini, ya. Makanya kalau langsung seperti ini, maka ditanyakan dari mana nih A pangkat P ekuivalen dengan A. Ini. Padahal di sini A-nya itu ekuivalen dengan 0. Ya, sehingga kalau A ekuivalen dengan 0 modulo P, maka A pangkat P akan ekuivalen dengan 0 pangkat P modulo P. Itu. Ya, yang nantinya akan ekuivalen dengan itu 0 pangkat P ekuivalen dengan 0, ya. Jadi kalau A ekuivalen A kelipatan dari P, maka A ekuivalen dengan 0, kemudian nanti kita akan mendapatkan 0 pangkat P akan ekuivalen dengan 0, gitu ya. Berarti nanti akan berlaku untuk semua bilangan bulat, ya. Jadi akan berlaku untuk semua bilangan bulat. Kalau dipangkatkan P akan kembali sama dengan dirinya sendiri. Itu pada modulo P. Baik yang mereka relatif prima, gitu ya. Relatif prima dengan P, dan mungkin yang tidak relatif prima dengan P. Begitu. Karena ada dua kemungkinan, karena P-nya prima, maka bilangan bulat selain P itu akan ada dua kemungkinan, yakni mereka merupakan kelipatan dari P yang ekuivalen dengan 0, atau mereka bilangan yang relatif prima dengan P. Gitu. Ya, sehingga di sini tinjauannya ada dua kemungkinan ini. Kalau misalkan A dan P-nya relatif prima, atau A dan P-nya A itu merupakan kelipatan dari P. Ya, ini. Sehingga di dalam pembuktian ini analisis satu persatu, ya. Kalau jika A itu relatif prima dengan P, maka tadi kita menggunakan teorema 2 tadi sudah selesai. Ya, ini dua ruas kita sama-sama kita kalikan dengan A, maka akan menghasilkan ini. A pangkat P ekuivalen dengan A. Nah, sekarang kalau misalkan untuk A-nya yang kelipatan dari P, maka
itu tadi akan terjadi kalau A itu akan ekuivalen dengan 0 modulo B. Ya. Sehingga kalau misalkan, lalu kalau kita hitung A pangkat P akan sama dengan ekuivalen dengan 0 pangkat P. Kalau 0 pangkat P ya berarti akan ekuivalen dengan 0. Gitu. Ya. Sehingga dengan demikian untuk kedua kasus, apakah itu apakah itu A itu merupakan relatif prima dengan P atau A merupakan kelipatan dari P, maka akan berlaku bahwa A pangkat B ekuivalen dengan A itu pada akhirnya. Ini, ya. Bapak, Oke. mohon maaf Ya. Bapak, saya boleh Ya. izin bertanya. Ya. Bapak Bapak apa anonit nggih? Ya. Bapak apa sedang kok tidak muncul? Tidak muncul apa? Suara saya nggak ada. Bukan. Bapak apa anonit di blackboard gitu? Whiteboard gitu? Oh enggak, saya menggunakan menggunakan tayanganmu ini. Oh, Nah, baik. jadi saya menggunakan tayanganmu ini. Jadi itu kan teorema 3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat B ekuivalen dengan A modulo B untuk setiap bilangan bulat. Nah, ini. Ya. Nah, Ya, Bapak. ini Anda ingin buktikan untuk setiap bilangan bulat. Oke, nah sekarang kalau P-nya prima, jadi mestinya apa? Pembuktiannya itu perlu ada penjelasan ya. Jadi kalau misalkan supaya nanti ke teman-teman ya, kemudian ke yang lain ya, itu akan lebih jelas ya. Iya, Bapak. Nah, jadi sebelum kita mengambil sebarang ya, jadi ambil sebarang P ambil sebarang P bilangan prima dan ambil sebarang bilangan bulat A. Maka ada dua kemungkinan untuk A tadi. Jadi A-nya ada dua kemungkinan. Yakni mungkin ya, jadi karena nanti kan harus berlaku untuk setiap bilangan bulat itu kan, semua bilangan bulat. Maka kalau untuk A itu akan ada dua kemungkinan terhadap P. Ini yang pertama, mungkin A itu relatif prima dengan P. Yakni dalam kurung AP sama dengan 1 tadi, jadi FPB. Jadi atau mungkin akan lebih jelasnya kalau misalkan Anda tidak ini. Ya memang kalau misalkan di beberapa textbook ini kita dalam kurung AP itu menunjukkan itu adalah FPB gitu ya. Tapi akan lebih jelas kalau misalkan Anda tuliskan lagi FPB dari A dan B itu sama dengan 1, FPB AP 1. Soal kalau misalkan di MATLAB pun ya kalau kita pakai MATLAB itu masih ada fungsinya, jadi GCD ya, Great Common Divisor, GCD A, P dalam kurung. Nah itu. Ya, jadi FPB AP itu salah satu sehingga A itu relatif prima dengan P gitu ya. Atau kemungkinan yang kedua untuk A itu adalah A itu merupakan kelipatan dari P. Jadi kalau P-nya prima, maka untuk setiap bilangan bulat A itu ada dua kemungkinan, yakni apakah dia relatif prima dengan P, ataukah dia merupakan kelipatan dari P. Gitu ya ini. Nah, kalau dia relatif prima dengan P, maka kita bisa menggunakan teorema yang nomor 2 tadi. Ya, jika A dan P itu relatif prima, maka menurut teorema 2 tadi, maka A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Nah, kita tinggal mengalihkan kedua ruas dengan A. Ya, kalau kedua ruas kita kalikan dengan A, maka akan jadinya A pangkat A pangkat P ekuivalen dengan A modulo P. Sudah benar. Ya, jadi tujuannya adalah membuktikan bahwa A pangkat P ekuivalen dengan A. Sudah. Itu. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, kalau A dan P-nya itu A-nya itu merupakan kelipatan dari P, ya. Sehingga kalau FPB dari AP itu adalah P. Ya, jadi kalau FPB dari AP adalah P, berarti A itu adalah kelipatan dari P. Nah, kalau A kelipatan dari P, maka A itu akan ekuivalen dengan 0 modulo P. Nah, kalau A ekuivalen dengan 0 modulo P, nah ini teruskan. Bukan digandeng dengan dan A pangkat P ekuivalen dengan A modulo P pula. Ini yang nanti akan membingungkan kok bisa. Nah, seperti itu nantinya. Maka jadi sehingga kalimatnya nanti mungkin Anda bisa revisi slide-nya, kemudian nanti di-share lagi ke teman-temannya supaya nanti yang lainnya bisa
Nih, jadi jika A dan P, A itu kelipatan dari P, maka A itu ekuivalen dengan 0 modulo P. Nah, kalau A ekuivalen dengan 0 modulo P, maka A pangkat P itu akan ekuivalen dengan 0 pangkat P modulo P. Nah, sementara 0 pangkat P itu kan 0 akhirnya. Sama saja, 0 pangkat P ya akan menghasilkan 0 begitu. Ya, sehingga terbukti untuk dua kemungkinan tadi, baik untuk A yang relatif prima dengan P dan A yang tidak relatif prima dengan P. Ya. Yang tidak relatif prima berarti yang merupakan kelipatan. Kalau yang lainnya, jadi kalau ini uniknya, jadi kalau P-nya itu relatif prima, jadi kalau P relatif prima, maka untuk A yang lain ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia relatif prima dengan P, mungkin tidak relatif prima. Kalau relatif prima dengan P, maka kemungkinan yang pertama tadi. Kalau tidak relatif prima dengan P, maka berarti A itu adalah kelipatan dari P. Itu. Ya, jadi A kelipatan dari P, sehingga kalau kelipatan dari P, maka A itu akan ekuivalen dengan 0. Nah, sementara kalau 0 pangkat P kan akhirnya sama dengan 0 juga. Gitu. Itu yang dimaksudkan. Ya, 0 pangkat P juga 0 juga. Gitu. Ini, sehingga nanti baik untuk dua kemungkinan tadi, maka terbukti bahwa untuk semua bilangan bulat A, maka akan berlaku bahwa A pangkat P akan ekuivalen dengan A modulo P. Gitu. Jadi paparannya seperti itu. Jadi pembuktian ini, nah ini jika ini lalu jika A pangkat P sama dengan 1, jika A pangkat P sama dengan P, nah ini harus diperjelas. Ya. Jadi karena ada dua kemungkinan untuk A tadi, mengapa harus dibuktikan kedua-duanya? Begitu ya. Ini. Ya, Bapak. Pertanyaan? Oke, bisa dilanjut kalau kita. Ya, bisa dilanjut. Terima kasih Bapak atas koreksinya. Ya. Next. Nah, selanjutnya adalah contoh soal lagi. Jika P sama dengan 5 dan A sama dengan 2, buktikan bahwa P adalah bilangan prima. Jawab, berarti kita dapatkan FPB dari A dan P itu sama dengan 1. Artinya, FPB dari 2 dan 5 itu sama dengan 1. Nah, menurut teorema 2 tadi, di mana A pangkat P min 1 itu kan kongruen dengan 1 modulo P. Nah, langsung saja kita masukkan di sini atau kita substitusikan A-nya yaitu 2. Ini sepertinya typo ini kok Ki. Berarti kan 2 pangkat 5 min 1. Sama dengan kan 2 pangkat 4. Dikurangi 1 sama dengan 16, dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, 15 itu kan dapat dibagi P sama dengan 5, atau dapat ditulis 16 kongruen dengan 1 modulo 5. Nah, maka terbukti bahwa P sama dengan 5 adalah bilangan prima. Coba ini mungkin ada masalah juga ini dengan soalnya ini. Jika P sama dengan 5 dan A sama dengan 2, buktikan bahwa P adalah bilangan prima. Kan jelas 5 itu bilangan prima. Iya, Bapak. Iya. Mau dibuktikan dengan apa? Nah, ingat bahwa teorema Fermat tadi itu adalah implikasi. Ya, teorema Fermat itu implikasi. Bukan biimplikasi. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa membuktikan keprimaan suatu bilangan itu dengan teorema Fermat. Paham maksud saya? Jadi kalau P-nya prima, ya, P-nya prima, maka untuk semua bilangan bulat maka akan berlaku, ya, untuk semua bilangan bulat yang relatif prima dengan P, maka akan berlaku bahwa A pangkat P min 1 ini ekuivalen dengan 1 modulo P. Nah, itu jadi jika P, ya, jika P prima, ya, jika P prima, maka untuk semua bilangan A yang relatif prima dengan P, maka akan berlaku
A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Itu. Baik, Bapak. Nah, tetapi kita tidak bisa menunjukkan kalau misalkan A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1 modulo P, maka P-nya prima. Enggak seperti itu. Berlaku belum tentu berlaku sebaliknya. Jadi ingat bahwa teorema Fermat itu hanya implikasi, bukan bi-implikasi. Ya, sehingga kalau soalnya seperti ini, maka ini soalnya yang salah itu. Jadi artinya, apalagi kenapa harus dibuktikan sih? Wong P-nya sudah jelas-jelas 5 itu loh, kok masih dibuktikan prima? Ya kan memang 5 itu beriang prima. Ya, mohon maaf Bapak. Ya, itu ya. Jadi tidak bisa menunjukkan keprimaan suatu bilangan itu dari arah kanan ke kiri, nggak bisa. Ya. Jadi kalau misalkan Q pangkat P min 1 itu ekuivalen dengan 1 modulo P, maka kita tidak bisa menunjukkan bahwa P-nya itu adalah prima. Itu bukan tidak berlaku arah kirinya. Jadi karena itu hanya implikasi, bukan bi-implikasi. Ya, jadi ini soal ini masih cacat, ini belum ada salah karena tidak bisa berlaku sebaliknya. Ya, baik Bapak. Oke. Terima kasih Bapak, nanti akan kami revisi soalnya. Oke. Oke, next. Nah, berikut penjelasan dari kelompok kami kira sudah cukup. Berikut adalah latihan soal yang dikerjakan oleh teman-teman. Silakan, mungkin ada yang mau mengerjakan nomor 1. Atau nomor 2. Tidak apa-apa, salah satu saja. Nanti kalau sudah dikerjakan satu di sini, tadi kan ada catatan soal yang terakhir tadi, nanti kita akan tambah satu soal lagi untuk dikumpulkan. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau mengerjakan? Atau tidak ada? Waktunya juga sudah. Oh ya, coba ditunjukkan ini, tunjukkan yang halaman awal-awal dari slide ini. Baik, Bapak. Ya, halaman pertama yang tadi yang pengantar masuk ke ini. Ke teorema Fermat. Nah, teorema Fermat ya. Halaman awal-awal. Ya, menguji suatu keprimaan suatu bilangan bulat. Telah diketahui sebelumnya bahwa untuk menguji keprimaan bilangan prima dengan cara ini. Oke. Ya, tetapi teorema Fermat itu tidak ini ya. Jadi tidak berlaku sebaliknya. Jadi karena bukan merupakan bi-implikasi. Nah, ini coba ini nggak tahu ini ada sumbernya dari mana untuk tujuan teorema Fermat untuk menguji keprimaan ini. Ya, mungkin bisa dijawab. Sumbernya dari itu Bapak, kan lihat-lihat di YouTube gitu loh Bapak, habis lihat-lihat makalah, terus ya. Coba diketik di YouTube. Coba. Itu perlu diuji. Apa landasannya gitu ya. Untuk menguji keprimaan, sehingga tadi akhirnya kalau untuk menguji keprimaan akhirnya tadi muncul soal yang tadi. Iya, makanya kami kan pikir soal tadi itu untuk menguji keprimaan. Gitu, iya. Nah, sekarang apakah benar kalau misalkan A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1 modulo P itu kemudian P-nya harus prima? Ya. Pasti prima. Ini. Iya, pasti. Nah, ini masih belum, nah ini belum tentu belum bisa dibuktikan kalau P-nya prima gitu kan. Tapi yang jelas arah ke kanan itu sudah benar. Jadi kalau P prima maka A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1 modulo P itu sudah benar. Nah ini tapi belum tentu berlaku sebaliknya. Ya, karena teorema Fermat itu teorema implikasi saja bukan bi-implikasi. Begitu. Sehingga nah ini tujuan untuk
menguji keprimaan suatu bilangan juga masih dipertanyakan itu. Apalagi tadi yang diuji 5, ya jelas 5 itu sudah bilangan prima itu. Ya, mungkin untuk bilangan yang sangat besar itu bisa tadi. Tapi masih belum ada pembuktian untuk arah yang sebaliknya untuk teorema Fermat. Sehingga nah, sebenarnya teorema Fermat ini hasil dari suatu teorema yang sudah ada sebelumnya, yakni tentang ordo dari suatu himpunan. Coba saya mau share screen ini. Silakan di ya. Oke, di sini, oke. Ya, di sini Anda mungkin masih ingat ya. Jadi kalau G adalah grup, G itu adalah grup, begitu. Kemudian A itu elemen dalam G, ya. Kemudian ordo dari G itu adalah N, gitu. Nah, dari sini maka implikasinya A pangkat N itu akan sama dengan berapa? Dulu waktu masih awal-awal ini pembahasan mengenai teori grup, ya. Jadi teori grup dan ordonya, ya, teori grup dan ordonya. Oke, ordo grup itu apa artinya? Ordo grup itu yang ini apa artinya? Ordo G ini adalah N, artinya apa? Ordo G adalah N, artinya apa? Ordo itu apa? Ordo dari grup itu apa artinya? Banyak elemen. Iya, betul. Jadi banyak elemen dalam G itu adalah N. Itu ya, ini. Sehingga karena ordo G adalah N, maka berarti A pangkat N itu akan menghasilkan apa? Ada teoremanya ini tentang ordo grup. Di awal-awal ini, di pengertian grup, pengertian elemen, kemudian ordo grup, ordo elemen, gitu. Identitas. Oh iya, jadi ini akan menghasilkan elemen identitas. Jadi kalau A pangkat N itu akan menghasilkan elemen identitas. Artinya apa? Kalau A dipangkatkan dengan ordo grupnya, itu akan menghasilkan elemen identitas. Elemen identitas apa? Terserah, itu tergantung ini. Ya, jadi contohnya kalau misalkan Z berapa enaknya ini? Z4. Oke, Z4. Z4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Nah, ini seperti ini. Ini kan juga merupakan suatu grup, ya. Jadi suatu grup. Elemennya itu adalah 0, 1, 2, 3. Ini. Jadi elemennya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau coba semuanya, nah ini kan ordo, berarti ordo dari Z4 ini kan 4. Begitu, ordo dari Z4 itu 4. Nah, sini elemen identitasnya operasi jumlahan, operasi jumlahan modulo 4 ini elemen identitasnya adalah 0, gitu ya. Nah, sekarang apakah benar 0 pangkat 4 sama dengan 0, kemudian 1 pangkat 4 sama dengan 0, kemudian 2 pangkat 4, kemudian 3 pangkat 4. Ini berapa? Ya, ini. Nah, perpangkatan di sini belum tidak berarti ini adalah perkalian, ya. Jadi perpangkatan di sini tergantung dari apa operasinya. Nah, karena operasinya adalah operasi penjumlahan bilangan bulat, ya, jadi operasinya ini adalah operasi penjumlahan bilangan bulat, maka ya di sini untuk perpangkatannya ya sesuaikan dengan itu. Sehingga kalau 0 pangkat 4 ya berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Dan ini semua modulo 4. Nah, hasilnya 0. Nah, 1 pangkat 4 ya berarti 1 ditambah 1 tambah 1 sampai dengan 4 kali. Dan ini adalah penjumlahan modulo 4. Berapa?
1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Itu kan 4. Ya, pada modul 4 jadinya karena kelipatan 4 ya 0. 2 pangkat 4 itu juga sama, 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 tambah dengan 2. Nah, ini pada penjumlahan modul 4 juga. Berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8. Nah, 8 itu kan 0 dibagi 4, sisanya 0. Ya, 0. Nah, kemudian 3 juga sama, ini 3 ditambah dengan 3, tambah dengan 3, tambah dengan 3. Nah, ini pada modul 4 semua. Ini modul 4. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, 12. Nah, 12 dibagi 4, sisanya juga 0. Ya, ini sehingga demikian untuk semua ini, untuk semua A, ya berarti untuk semua A elemen di dalam Z4 itu, maka A pangkat 4 itu akan ekivalen ya, atau sama dengan 0 pada modul 4. Gitu. Nah, ini. Sehingga ini yang terjadi kalau misalkan G adalah grup A elemen dalam G, maka A pangkat N itu akan ekuivalent dengan E, yaitu elemen identitas di situ. Nah, sekarang ini kita bawa untuk teorema Fermat. Ya, jadi teorema Fermat itu asalnya dari sini juga. Ya, jadi dari sini bawa dari teorema ini. Nah, pada teorema Fermat, kalau misalkan yang baru kita sudah bahas mengenai field itu, maka kalau kita punya field itu apa? Ya, jadi nanti diterapkan pada field. Jadi kalau F itu adalah field, ya, F itu adalah field. Field itu adalah apa? Ring komutatif dengan unity yang setiap elemen tak nolnya merupakan unit atau punya inverse, operasi perkalian. Ya, jadi ini jika F adalah field, maka F yang dikurangi elemen nolnya ini akan merupakan grup terhadap operasi perkalian atau operasi perkalian. Operasi yang kedua, ya, oke, kita kasih aja operasi perkalian. Ya, ini harus ditunjukkan. Ya. Jadi kalau F adalah field, maka dia adalah merupakan grup terhadap operasi perkalian. Artinya apa? Yang perlu ditunjukkan bahwa kalau dia field kan pasti dia apa? Integral domain. Ya, jadi kalau F ini field, maka F itu merupakan suatu integral domain. Ya, oke, dia integral domain. Integral domain itu apa? Integral domain adalah ring komutatif dengan unity yang tidak memuat pembagi nol. Jadi kalau elemen nol, elemen yang bukan nol dikalikan dengan elemen yang bukan nol, maka hasilnya juga tidak akan pernah menghasilkan nol. Sehingga karena itu integral domain. Sehingga kalau misalkan F yang dikurangi elemen nolnya, ya, jadi kalau misalkan tadi katakanlah kalau F-nya itu adalah tadinya 0, kemudian ada elemen identitasnya, kemudian ada misalkan A1, A2, dan seterusnya sampai dengan N-2, katakanlah seperti itu. Ya, maka dia akan jadi seperti ini. Ya, jadi jangan gini, jangan N-1 aja. Ini aja, dengan ini langsung ini aja. A N-1. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kalau F yang dikurangi elemen nolnya, maka ini kan jadinya impunannya nolnya nggak ada, tinggal A1 sampai dengan A2, ya, sampai dengan AN-1. Begitu. Nah, pasti ya mereka akan tertutup. Ya, mereka tertutup karena apa? Karena ya tadi pertama di dalam F sendiri perkaliannya itu sifatnya tertutup. Ya, sifatnya tertutup. Maka mereka kalau dikalikan maka hanya berada di mereka sendiri. Tetapi begitu ini nolnya dikeluarkan, mereka juga masih tertutup di antara mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau F itu adalah field, maka dia integral domain. Kalau dia integral domain, maka dia tidak punya pembagi nol. Sehingga kalau ini elemen-elemen tak nol ini dikalikan, ya akhirnya menghasilkan elemen tak nol juga, tidak akan pernah menghasilkan nol. Sehingga mereka tetap tertutup di sini. Pasti asosiatif juga. Kemudian
adalah elemen identitas. Nah, ini elemen satuan. Karena tadi kalau F field maka dia adalah ring komutatif dengan unity. Ya, pasti ada unity. Ya, jadi di antara mereka pasti ada unity di sini. Elemen satuan operasi perkalian. Ya, itu. Nah, kemudian inverse. Nah, masing-masing di antara mereka pasti akan punya inverse satu sama lain. Nanti akan bisa ditunjukkan inverse-nya tadi. Oke, ya, sehingga dengan demikian singkat ceritanya bahwa F field yang dikeluarkan elemen nolnya itu akan membentuk grup terhadap operasi perkalian. Gitu, ya. Sehingga dengan demikian makanya sehingga kalau kita kalau ini adalah grup operasi perkalian, ya. Jadi ini adalah grup operasi perkalian, jadi F yang dikeluarkan elemen nolnya itu ini misalkan jadi A1, A2 sampai dengan AN-1 gitu. Maka ini akan menjadi sebuah grup operasi perkalian. Sehingga kalau dia grup operasi perkalian, maka ya semua AI, ya, jadi AI, ya, elemen di dalam F yang dikeluarkan elemen nolnya, maka AI ini kalau dikeluarkan dipangkatkan dengan ordo dari grupnya. Nah, ini ordonya berapa? Kalau misalkan tadi seluruhnya n, ya, maka sekarang ordo dari yang ini tinggal n-1. Ya, jadi n-1. Ya, sehingga kalau A pangkat n-1 ini pasti akan menghasilkan ini, elemen satuan pada itu. Ya, jadi sesuai dengan teorema yang tadi. Ya, ini jadi grup ini. Jadi kalau G grup, kemudian maka A dipangkatkan ordo dari grupnya akan menghasilkan elemen identitas. Demikian juga ini, kalau F yang dikurangi elemen nolnya itu merupakan grup, maka kalau A, ya setiap AI, ya setiap salah satu di sini semuanya, itu kalau dipangkatkan dengan N-1, ya, ini, maka akan menghasilkan 1. Jadi kita ulang di sini kan ordonya adalah N-1. Nah, secara lebih khusus, ya, tadi dia di dalam ZP. Set P ini kan isinya 0, 1, 2, 3, sampai dengan P-1. Ya, ini, jadi P-1. Nah, sehingga kalau sekarang ZP yang dikeluarkan elemen nolnya, katakanlah ZP bintang gitu ya, jadi dikeluarkan nolnya, sehingga tinggal 1, 2, 3, sampai dengan P-1. Nah, ini akan merupakan suatu grup terhadap pergandaan atau perkalian. Operasi perkalian pada modulo P, ini pada ZP. Ini sehingga, nah kan sekarang ini sudah ordonya adalah P-1, ya. Jadi ordo dari ZP bintang itu adalah P-1. Ya. Sehingga dengan demikian untuk setiap A elemen di dalam ZP bintang, ya, artinya untuk setiap A yang bukan yang bukan 0 atau yang bukan kelipatan dari P, gitu kan? Jadi bukan 0, ya, berarti dalam modulo P, berarti bukan kelipatan dari P, ya. Jadi A elemen dalam ZP jadi 1, 2, 3 sampai dengan P-1, maka kalau A pangkat P-1, ya ini kan seperti ini, ya. Jadi A sampai dengan P-1 anggota dalam ZP bintang, maka A pangkat P-1 ini akan sama dengan atau ekuivalen dengan 1, menghasilkan elemen identitas ini pada modulo P. Begitu. Sehingga ini adalah cikal bakal dari teorema Fermat. Ya, jadi teorema Fermat bisa dijelaskan seperti ini. Ya, jadi masih diragukan tadi kalau teorema Fermat tadi untuk menguji keperimaan, ya, jadi menguji keperimaan. Jadi tolong dikoreksi. Jadi yang benar pendekatannya adalah dari sini, dari grup. Kita punya grup seperti itu. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai field. Nah, field itu kalau dihilangkan elemen nolnya, dia akan membentuk grup beroperasi perkalian, ya. Sehingga kalau misalkan tadi ordonya adalah P, ya, kalau seperti ini ZP ordonya adalah P. Nah, sekarang kalau nolnya dihilangkan, maka ordonya jadi P-1. Ya, sehingga kalau ordonya P-1, ya semua A yang elemen dalam ZP bintang yang berarti A yang bukan elemen netral atau A yang bukan elemen 0,
Maka kalau dipangkatkan dengan P-1 nanti akan ekuivalen dengan 1 modulo P. Nah, ini dia adalah cikal bakal dari teorema Fermat tadi. Tuh. Nanti kemudian selanjutnya ini pengembangannya bisa tadi faktorial tadi. Jadi faktorial tadi ini adalah pengembangan dari ini. Tapi intinya konsep dari teorema Fermat adalah ini. Jadi untuk P yang prima. Untuk yang P yang tidak prima gimana? Untuk yang P yang tidak prima itu pekan depan ini kita masuk ke teorema Euler. Ya, jadi generasi Euler itu untuk P yang tidak prima, untuk sembarang sudah. Nah, tapi kalau untuk P yang prima maka ini masuk ke teorema Fermat. Ini sudah diatur di teorema Fermat. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Ya, saya kira itu. Ya, jadi itu adalah pendekatan dari teorema Fermat berawal dari ini. Ya, jadi berawal dari sini. Sehingga kalau misalkan saya sudah share di ini sih, share di MMP ya. Jadi sudah share di MMP. Nah, ini nih. Slide itu ini. Kok stop share? Ya. Di MMP itu saya sudah bikin. Nah, ini. Nah, ini. Jadi dasarnya itu ini untuk setiap field elemen tak nol itu bentuk grup di bawah pergandaan. Ya, ini. Nah, ini tadi silakan ini tinggal kita menunjukkan bahwa setiap elemennya punya inverse gitu aja. Oke, kemudian nah ini masuk ke sini. Ya. Jadi untuk P prima yang tidak membagi A, ya, jadi A-nya itu rel prima dengan P, maka berlaku seperti ini. A pangkat P-1 dikurangi 1 itu atau A pangkat P-1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Untuk A yang tidak sama dengan 0 modulo P. Itu ya ini. Nah, akibatnya tadi yang tadi sudah A pangkat P itu akan ekuivalen dengan A modulo P prima. Jadi lebih simpel ya. Jadi kalau pendekatan aslinya itu lebih simpel itu dari pendekatan yang ada di sini. Ya, dari pengertian dari grup awal-awal dulu yang masih awal ya, jadi mengenai ordo grup, ordo elemen, itu apa artinya kalau A dipangkatkan dengan ordo grupnya, ya itu pasti akan menghasilkan elemen identitas. Nah, itu sudah di sini. Ya, jadi kalau set P di mana elemen nolnya itu dihilangkan kan berarti tinggal P-1 ordonya. Ya, ini. Dan itu akan dia bentuk grup operasi pergandaan sehingga kalau misalkan A pangkat P-1, ya ini adalah ordo dari grupnya tadi akan ekuivalen dengan 1 atau elemen identitas pergandaan atau unity pada field P tadi. Ini akan seperti itu. Jadi sudah klop akan lebih singkat penerapannya. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita sudah lewat 7 menit ini, saudara. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka untuk Arni, terima kasih untuk kelompok ini tadi yang sudah menyajikan, ya, jadi sudah menyajikan materinya. Terima kasih. Dan mungkin nanti bisa untuk slide-nya bisa diperbaiki untuk konsep-konsep yang masih belum dibuktikan, ya kebenarannya itu bisa direvisi. Terima kasih saudara dan selamat siang. 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 Terima kasih Bapak. Bapak.